Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi yang belum tekan like dan mengaktifkan tanda notifikasi loncengnya, bantu Mimin terlebih dahulu menekannya. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Bab 2429 sampai bab 2432. Orang yang memanggil Duduan tidak lain adalah Du Bisu. Ketika Duduan datang ke sini sebelumnya, dia menelepon Du Bisu, tetapi Du Bisu sedang sibuk sekarang dan tidak mendengarnya. "Sepupu, apakah kamu juga di Kasino Naga Emas? Kebetulan sekali, aku di sini juga." Duduan segera menjadi bersemangat dan bangkit dari tanah terlepas dari rasa sakitnya. Huang Fu dan yang lainnya mengabaikan Duduan. "Sepupu, kamu di mana? Aku mencarimu," Duduan bertanya. "Apa ternyata kamu ada di lantai 2? Pantas saja aku tidak melihatmu. Aku akan naik sekarang." Menutup telepon, Duduan melanjutkan tampilan bangga itu. Dia menatap Ye Chong dengan dingin, menekan kemarahan di dalam hatinya. Sekarang dia tahu Raja Judi Du Sengkuan dan Du Bisu ada di atas. Apakah dia masih takut pada Ye Chong? "Ye Chong, apakah kamu bersedia ikut denganku?" Duduan berkata dengan dingin. "Aku pasti akan mengungkap kecuranganmu secara langsung." Ye Chong mengangkat bahu. Tujuan kunjungannya hari ini adalah untuk menamparkan wajah Duduan. Dia ingin menginjak Duduan dan menggosok kakinya sehingga Duduan tidak akan pernah berani memikirkan Chen Fei Fei lagi. "Oke, ayo naik dan lihat," kata Ye Chong. Huang Fu mendengus dingin, dan saat mereka berbicara, Huang Fu diam-diam mundur. Dia datang ke kantor dan menelepon. "Hei, apakah ini Tuan Reitz? Saya akan mencari Nona Zhao." Huang Fu berkata, "Seseorang membuat masalah di kasino kami. Dia pasti seorang pria kungfu. Dia memukuli semua penjaga keamanan saya." Di sisi lain, Duduan membawa Sun Tian, Chen Kai, Chen Yao Yao dan lainnya langsung ke lantai 2. Saat ini, Ziqiao yang gila masih berjudi di lantai pertama dan benar-benar jatuh ke dalam kegilaan. Mei Jia sedikit cemas dan mencoba membujuk Ziqiao, tapi Ziqiao tidak bisa mendengarkan sepatah kata pun. Ketika mereka sampai di tangga menuju lantai 2, mereka kembali dihentikan oleh security. Duduan memutar nomor telepon Du Bisu lagi. Ketika penjaga keamanan mendengar bahwa mereka bersama orang-orang di atas, dia dengan sendirinya membiarkan mereka masuk. Ye Chong dan Chen Fei Fei juga mengikuti. Saat Sun Tian, Chen Kai, dan Chen Yao Yao berjalan mendekat. Ketika Ye Chong dan Chen Fei Fei juga berjalan, Duduan tiba-tiba berbisik kepada penjaga keamanan, "Yang ini tidak bersama kita." Penjaga keamanan segera menghentikan Ye Chong. "Kalau begitu kamu tidak bisa masuk." Meskipun Duduan suaranya sangat rendah, Ye Chong masih mendengarnya. Pada saat ini, Duduan menunjukkan senyum sombong dan berkata, "Haha, maafkan aku, ada juga batasan jumlah orang yang bisa naik. Kamu hanya bisa naik 1. Tentu saja, Duduan melakukannya ini dengan sengaja. Sepertinya orang yang curang tidak memenuhi syarat untuk naik ke lantai 2, lanjut Duduan. Kemudian, dia melihat ke arah Chen Fei Fei. "Kampus Chenda yang cantik, ayo naik bersama kami. Benar-benar menyenangkan di atas sana. Ini adalah area VIP sungguhan, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pecundang seperti lantai pertama." Si cantik sekolah, anak perempuan harus belajar membuat pilihan. Sun Tian membantu. "Saya mendengar bahwa bisa naik ke lantai 2 adalah simbol status." Mereka dengan jelas menyarankan Chen Fei Fei untuk mengikuti mereka ke lantai 2. Tetapi di sebenarnya setiap kata mereka semua meremehkan Ye Chong. Chen Fei Fei secara alami tidak ingin pergi. Jadi dia meraih lengan Ye Chong dan berkata, "Tidak, aku akan berada di tempat Ye Chong berada." Seorang gadis berdiri di sisinya tanpa syarat, yang sangat berguna bagi anak laki-laki. Yang lain memandang Ye Chong dengan cemburu. "Aku benar-benar tidak mengerti pesona apa yang dimiliki anak ini," Duduan berpikir dengan kejam di dalam hatinya. Duduan terkekeh,
Indahnya Universitas Chen, kamu akan menyesal jika tidak naik untuk bersenang-senang. Saya pikir teman sekelas Ye Chong sebenarnya berharap kamu bisa naik dan mengalaminya, kan? Itu benar, saya tidak memiliki kemampuan untuk naik ke lantai 2. Tapi kami tidak bisa menunda yang lain. Sun Tian terus membantu. Du Duan berkata, ya, teman sekelas Ye Chong. Apakah kamu pikir kamu terlalu egois? Keindahan Universitas Chen harus naik ke lantai 2. Lantai pertama tidak cocok untuknya. Du Duan dan Sun Tian bernyanyi dan mulai meremehkan Ye Chong. Mereka pernah menggunakan trik ini sebelumnya, saat sedang mengendarai mobil. Tanpa diduga, Ye Chong akan memiliki mobil yang lebih baik nantinya. Kali ini, mereka mengulangi trik lama mereka. Ye Chong mengangkat bahu, kamu benar. Lantai 2 memang memiliki status yang lebih tinggi. Namun, kamu hanya bisa pergi ke lantai 2 untuk mengunjungi melalui koneksi orang lain. Sepertinya tidak ada yang bisa dipamerkan. Wajah Du Duan memerah dengan marah. Itu sepupuku, itu keluargaku sendiri. Aku bersedia. Bagaimana? Benar, beberapa orang benar-benar tidak bisa makan anggur dan mengatakan anggur asam. Sun Tian mengejek dari samping. Chen Fei Fei menarik Ye Chong dan berkata, Ye Chong, ayo keluar dari sini. Saya kira begitu, agar tidak malu di sini, kata Chen Yao Yao. Ye Chong tidak menganggapnya serius dan bertanya kepada penjaga keamanan di sebelahnya, bagaimana saya bisa naik ke atas penjaga keamanan? Memandang Ye Chong dan berkata dengan nada menghina, jika Anda ingin naik ke atas untuk bermain, Anda harus punya di minimal 10 juta. 10 juta? Beberapa orang tercengang. Sun Tian dan yang lainnya akhirnya tahu mengapa mereka tidak layak. Ternyata syarat dasar masuknya 10 juta. Meskipun Sun Tian juga merupakan generasi kedua yang kaya, kekayaan bersihnya tidak mencapai 10 juta. Belum lagi Chen Kai, Chen Yao Yao dan lainnya. Saat semua orang berseru, Ye Chong mengeluarkan kartu bank. Uang di sini cukup untuk 10 hingga 10 juta, kata Ye Chong. Aku, Cao, benar-benar bisa menyombongkan diri. Reaksi pertama Du Duan adalah setelah mendengar kata-kata Ye Chong. Chen Yao Yao, Sun Tian dan lainnya juga tahu bahwa Ye Chong kaya. Tapi bisakah Ye Chong membawa 10 juta bersamanya? Apakah cukup untuk 10 atau 10 juta? Mereka tidak begitu percaya. Ini jelas menyombongkan diri. Saya juga punya kartu bank, dan saya juga punya 10 juta di kartu bank saya. Haha, bergunakah? Sun Tian mengejek. Penjaga keamanan yang menjaga tangga sebenarnya tidak mempercayai Ye Chong sama sekali, dan merasa bahwa Ye Chong berusaha menghibur mereka. Namun karena tuduhan tersebut, Satpam menghubungi staf kasino yang segera membawa mesin pos tersebut. Siapa pria ini? Tanya anggota staf. Penjaga keamanan menunjuk ke arah Ye Chong dengan dagunya. Ketika mereka melihat Ye Chong dan yang lainnya, staf yang awalnya antusias langsung menjadi dingin. Berapa banyak siswa ini? Kok bisa 10 juta? Hanya mereka. Apakah kamu bercanda? Anggota staf itu berbisik. Penjaga keamanan berbisik, saya kira begitu. Anda lihat dulu. Jika Anda menggoda saya, lihat bagaimana saya menghadapinya. Kemudian, staf mengambil kartu bank Ye Chong dan memeriksa saldo di dalamnya. Ketika mereka melihat angka-angka yang ditampilkan, para staf langsung tercengang. Dia segera mengembalikan kartu bank itu kepada Ye Chong dan berkata dengan hormat, Tuan, Anda dipersilakan pergi ke lantai 2 untuk bermain. Ini menunjukkan bahwa Ye Chong benar-benar memiliki 10 juta di kartu banknya. Faktanya, Chen Yao Yao hanya diam-diam melihat saldo yang ditampilkan. Meskipun dia tidak melihatnya dengan jelas, dia hanya melihat angka 0 yang tidak jelas di bagian akhir. Ini bukan hanya 10 juta, Chen Yao Yao tidak pernah mengira Ye Chong begitu kaya. Dia semakin menyesalinya sekarang. Ketika Ye Chong datang ke kota Hong Kong, dia datang ke rumahnya terlebih dahulu. Jika Chen Yao Yao tahu bahwa Ye Chong sangat kaya pada saat itu, mengapa dia memperlakukan Ye Chong seperti ini? Namun, melihat pakaian Ye Chong, dia tidak terlihat seperti orang kaya. Aku tidak bisa menyalahkan diriku sendiri karena melakukan kesalahan. Chen Yao Yao berdiri di sana sambil berpikir liar. Orang-orang di sekitarnya,
Sun Tian, Chen Kai, dan Du Duan, semuanya tercengang saat ini. Ini, benar-benar ada. Du Duan tidak dapat mempercayainya. Pantas saja Ye Chong begitu shock dengan perkataannya tadi. Dan kenapa dia mengandalkan kerabatnya untuk mendapatkan gengsi? Ternyata dia kaya raya. Awalnya aku ingin mempermalukan Ye Chong, tapi dia akhirnya berpura-pura melakukannya lagi. Wajah Du Duan memerah karena malu. Ye Chong mengambil kembali kartu itu, menarik Chen Fei Fei, dan berjalan menaiki tangga. Beraninya penjaga keamanan menghentikan saya saat ini. Kedua penjaga keamanan itu menundukkan kepala dengan hormat dan tersenyum pada Ye Chong. Ketika Ye Chong melewati Du Duan, dia melirik Du Duan, matanya penuh penghinaan. Ia hanya ingin menekan Du Duan dan menginjak-injak Du Duan, agar kedepannya Du Duan tidak melebih-lebihkan kemampuannya dan berani mengambil ide Chen Fei Fei. Dipandang oleh Ye Chong dengan merendahkan membuat Du Duan merasa marah dan giginya gatal. Tapi tanpa daya, pihak lain lebih kaya dari saya. Dia selalu menggunakan uang untuk memukul orang lain, tapi kali ini dia dipukul dengan uang. Ye Chong berhenti ketika melewati Sun Tian. Sun Tian juga merasa malu dan menundukkan kepalanya, tidak menatap Ye Chong. Kartuku terbukti berisi 10 juta. Sekarang giliranmu. Bukankah di kartumu juga ada keluarkan dan verifikasi? Tanya Ye Chong. Sun Tian tidak bisa berkata-kata. Apa yang baru saja dia katakan seperti tamparan keras, memukul wajahnya dengan keras. Wajah Sun Tian terbakar. Chen Kai tidak berbicara di samping. Ye Chong sekali lagi berada di atas angin, yang membuat Chen Kai semakin merasa bahwa Ye Chong bukan orang biasa. Sun Tian sangat arogan di sekolah pada awalnya. Tetapi begitu Ye Chong muncul, Sun Tian menjadi kecewa. Ye Chong tidak lagi terlalu malas untuk memperhatikan Sun Tian, dan membawa Chen Fei Fei ke lantai 2. Du Duan menyipitkan matanya, "Nak, lebih baik kamu naik ke lantai 2. Mari kita lihat bagaimana pamanku memperlakukanmu." Dia berkata pada dirinya sendiri, lalu berjalan. Chen Fei Fei, Sun Tian dan Chen Kai mengikutinya. Semua orang naik ke lantai 2 dan takjub lagi. Awalnya, lantai pertama Kasino Golden Dragon dibangun dengan sangat indah dan megah. Sun Tian awalnya berpikir bahwa tidak ada tempat yang lebih mewah di dunia ini selain lobi di lantai pertama Kasino Golden Dragon, hingga dia naik ke lantai 2 dia menyadari bahwa dia salah. Setelah melihat dekorasi di lantai 2, semua orang akhirnya mengerti kenapa orang asing mengatakan ini adalah tempat pengambilan emas di mana-mana. Seluruh lantai 2 juga merupakan aula. Lantai aula seluruhnya dilapisi dengan batu bata emas besar, seolah-olah ada emas di mana-mana. Dindingnya bertatakan kristal yang tak terhitung jumlahnya, yang membiaskan cahaya dan bersinar terang. Hanya ada 3 meja yang ditempatkan di ruangan itu, masing-masing terbuat dari kayu pir bermutu tinggi dan ditutupi dengan sutra gunung mahal yang tertutup salju. Begitu memasuki lantai 2, Anda bisa mencium bau uang. Jumlah orang di sini jauh lebih sedikit. Lagi pula hanya sedikit orang yang bisa membawa 10 juta ke sini untuk bermain. Dan di meja tengah, untuk banyak orang, meski banyak orang, namun hanya ada 2 orang yang bermain di meja permainan. Duduk di satu sisi adalah Du Sengkuan, raja judi yang pernah mendominasi kota Makau, dan di sisi lain adalah seorang pria berjaket Mandarin biru. Meski pria ini mengenakan jaket Mandarin yang paling sederhana, namun sekilas terlihat terbuat dari bahan yang sangat mewah. Ada juga rantai emas besar yang tergantung di lehernya, jenis yang bisa mematahkan lehernya hanya dengan melihatnya. Di depan kedua orang itu, ada tumpukan keripik yang bertumpuk. Anda bisa bermain di lantai 2, dan chip di sini masing-masing bernilai jutaan. Oleh karena itu, diperkirakan ada lebih dari 20 juta taruhan di depan kedua orang ini. Dan dilihat dari penampilan mantel birunya, dia pasti telah menaruh semua uangnya di atasnya, dan dahinya dipenuhi keringat. Yang jelas, mantan raja judi ini masih tetap sakti. Meski menderita kerugian besar di hadapan Ye Chong, kemampuan berjudinya masih sangat bagus. Saat ini, Du Sengkuan benar-benar dalam kondisi yang sama seperti saat mengenakan jaket biru,
dia memegang sebuah kartu di tangannya dan mengetuknya terus-menerus dengan senyuman di wajahnya. Kamu mengemudi dulu, kata pria bermantel biru. Du Sengkuan tersenyum tipis dan membuka sebuah kartu di tangannya. Kartu itu sekarang menunjukkan 3 raja tua, yang jauh lebih besar dari jaket biru. Saat melihat kartu ini, jaket biru menjadi semakin bingung dan kembali menyeka keringat di keningnya. Saat ini, Duduan kembali bangga, lihat, itu pamanku, Raja Judi Makau, kata Duduan. Sun Tian dengan cepat menyanjungnya dan berkata, ya Tuhan, ini luar biasa, lihat momentum itu, hanya Raja Perjudian yang bisa memilikinya, siapa yang mengatakan sebaliknya, Saudara Du benar-benar mengikuti pamanmu. Chen Yao Yao melanjutkan. Kata lengan Duduan cukup bangga dan melirik Chen Fei Fei ke samping. Dan Chen Fei Fei sama sekali tidak tertarik apakah Du Sengkuan sangat mengesankan di meja judi. Dia hanya bersembunyi diam-diam di belakang Ye Chong. Ye Chong terkejut karena Du Sengkuan telah memberikan semua harta keluarganya untuk menyenangkan Lin Long palsu. Belakangan, Ye Chong menggunakan uang itu untuk amal. Jika Du Sengkuan masih memiliki sisa uang di tangannya, ini normal. Namun modal judi yang dibutuhkan untuk datang ke sini minimal 10 juta, bagaimana Du Sengkuan bisa begitu kaya? Benarkah seperti yang dikatakan legenda, Du Sengkuan adalah raja judi yang lengkap? Hanya mengandalkan sejumlah uang saku untuk kembali. Ye Chong tidak percaya ini. Du Sengkuan ini hanya mengetahui beberapa trik terampil, yang tidak dapat dilihat oleh orang luar. Namun, tidak realistis mengandalkan trik kecil ini untuk memakan pria gemuk sekaligus. Faktanya, Ye Chong tidak tahu bahwa Du Sengkuan sebenarnya telah menemukan pendukung baru. Du Sengkuan memang kehilangan seluruh harta keluarganya, namun secara kebetulan, dia bertemu dengan seorang bos wanita. Bos wanita ini sangat kuat dan memiliki kekuatan yang mencengangkan. Du Sengkuan mencoba yang terbaik untuk menyenangkan bos wanita ini, melakukan sesuatu untuknya, dan kemudian menerima hadiah 10 juta dari pihak lain. Dan hari ini Du Sengkuan datang ke sini karena dia ingin mengandalkan 10 juta ini untuk berbalik. Lagi pula, reputasinya sebagai raja judi bukan tanpa alasan. Membawa 10 juta ini ke kasino, dia yakin bahwa dia akan mampu melipat gandakan uangnya kembali. Benar saja, dia kini telah memenangkan 20 juta. Dan 10 juta di depan jubah biru adalah tujuan barunya. Sekarang, kedua belah pihak memiliki kartu truf terakhir mereka. Dan peluang Du Sengkuan untuk menang tidak terbatas. Kecuali jaket biru itu adalah kartu as. Jika tidak, Du Sengkuan pasti akan menang. Ayo pergi, kata Du Sengkuan dengan bangga. Pria berjaket biru memegang kartu terakhir di tangannya. Ini baru saja dikirimkan kepadanya oleh dealer, dan dia belum sempat membukanya sebelum dia bisa membacanya. Sekarang jika dia ingin menang, hanya ada satu cara, yaitu kartu di tangannya, yaitu A. Kemungkinan ini terlalu kecil. Namun, sebagai seorang penjudi, Lan Mao masih membayangkan bahwa kartu di tangannya adalah A. Jika bukan A, maka 10 juta chip miliknya akan hilang ke tangan Du Sengkuan. Memikirkan hal ini, Lan Mangao mengambil kartu asnya dan menggosoknya dengan keras, tidak berani membukanya. Du Sengkuan melihat penampakan mantel biru itu dan tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu tidak berani membukanya? Bagaimana kalau aku membukanya dulu? Tidak, aku buka dulu, kata si biru mantel. Semua orang di sekitarnya menarik napas dan menjadi gugup seiring dengan mantel biru itu. Setelah mengatakan itu, pria bermantel biru menarik napas dalam-dalam, lalu tiba-tiba membalik kartunya. Ketika dia melihat kartu itu hanya berukuran 5 kecil, cahaya harapan terakhir di wajahnya menghilang seketika. Pria bermantel biru itu menghela nafas mematikan dan duduk terkulai di kursi. Bisa dibilang jaket birunya sudah hilang. Namun, Du Sengkuan belum selesai, dia masih harus membunuh orang. Dia tertawa keras dan berkata, haha, apakah kamu menginginkan es, ada di sini bersamaku? Saat dia mengatakan itu, Du Sengkuan membalik kartu holnya, dan ternyata itu adalah es hati yang cerah. Semua orang bertepuk tangan.
Wow, itu luar biasa. Iya, dia memang raja penjudi, gaya seperti ini sungguh menakjubkan. Iya, raja penjudi adalah raja penjudi, sungguh menakjubkan. Semua orang terkesan dengan ucapan Du Sengkuan. Kemampuan mengendalikan kartu poker, teknologi, sangat meyakinkan. Du Sengkuan mengatakan dia adalah S, dan ternyata itu adalah S. Dengan kemampuan seperti itu, siapa yang bisa menandingi Du Sengkuan? Setelah kehilangan 10 juta di depannya, si jaket biru sudah sangat tertekan. Dan ketika dia melihat Ace of Hearts di tangan Du Sengkuan, dia tiba-tiba menjadi gugup. Awalnya tidak serius, tetapi setelah beberapa detik, tubuhnya mulai bergerak-gerak, kemudian mulutnya mulai berbusa, dan kemudian dia pingsan. Semua orang di sekitar ketakutan saat melihat pemandangan ini. Ya Tuhan, ini akan membunuh seseorang, panggil ambulans secepatnya. Semua orang tergesa-gesa, segera, beberapa anggota staf berlari dan membawa jaket biru itu pergi. Badai ini sudah berakhir, Du Sengkuan tidak takut, dan masih memasang ekspresi bangga di wajahnya. Tepat ketika Du Sengkuan dengan bangga mengumpulkan semua chip di depannya, Du Duan segera berjalan. Paman, kakak laki-laki, wajah Du Duan penuh dengan senyuman. Du Bisu berdiri di belakang Du Sengkuan. Oh, ternyata itu adikku, lama tidak bertemu. Apa yang baru saja kamu katakan? Du Bisu bertanya. Nadanya penuh ala kadarnya. Du Duan berkata, Paman, saudaraku, seseorang menipuku di kasino, dan dia menipuku, ini sangat keterlaluan. Awalnya aku ingin memintamu membantuku membalas dendam, tapi aku tidak menyangka kamu juga ada di sana. Aduh, Chao-ku, dunia ini sungguh menarik. Sekarang ada orang yang berani berbuat curang di depan keluarga Du kita. Du Bisu mencibir. Du Sengkuan dengan santai menyalakan cerutunya, menghisapnya, dan bertanya, siapa itu? Itu dia, Du Duan menunjuk ke arah Ye Chong yang berdiri di belakang kerumunan. Orang-orang di sekitarnya segera menyingkir. Saat ini, Du Sengkuan dapat melihat Ye Chong dengan jelas. Awalnya, Ye Chong mengira ini adalah cerita tamparan di wajah lainnya. Du Duan menemukan Du Sengkuan, berpikir bahwa Du Sengkuan akan membela dia. Namun, masuk akal jika Du Sengkuan sudah ditakuti oleh Ye Chong. Jadi saat pertama dia melihat Ye Chong, dia akan berlutut dan meminta maaf. Lalu, Du Duan akan terlihat bingung. Kemudian Du Sengkuan menamparkan wajah Du Duan, memukuli Du Duan hingga setengah mati, dan memberitahu Du Duan bahwa dia telah menyinggung orang yang salah. Ye Chong telah mengalami cerita seperti ini berkali-kali. Chen Feifei menarik pakaian Ye Chong dengan rasa takut. Ye Chong tahu bahwa Chen Feifei khawatir Raja Judi itu terlalu kuat dan dia tidak akan mampu menghadapinya. Dia tersenyum dan berkata kepada Chen Feifei, jangan khawatir, tunggu saja dia meminta maaf kepadaku dengan suara rendah. Namun, kali ini, tebakan Ye Chong salah perhitungan. Reaksi pertama Du Sengkuan saat melihat Ye Chong cukup terkejut. Namun, Du Sengkuan tidak melakukan apa yang dia harapkan. Dia segera berdiri dengan hormat dan memanggil Tuan Ye Chong atau semacamnya. Sebaliknya, Du Sengkuan menyilangkan kaki dan menghisap cerutunya. Ye Chong sangat terkejut dengan sikap Du Sengkuan. Ternyata itu kamu, sudah lama tidak bertemu, kata Du Sengkuan sambil tersenyum. Ye Chong mengangkat alisnya, sepertinya sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihatmu. Kamu sepertinya sudah lupa siapa aku. Haha, tentu saja aku tahu siapa kamu, Du Sengkuan berkata sambil berpikir. Aku tidak akan pernah melupakannya dalam hidup ini. Du Duan dan yang lainnya tampak tercengang. Apakah kalian saling kenal? Du Bisu juga berkata, tentu saja, keluhan di antara kita tidaklah kecil. Bahkan orang bodoh pun bisa mendengarnya ini adalah nada musuh. Haha, ternyata mereka adalah musuh. Du Duan berpikir dalam hati. Itu akan lebih baik lagi, memikirkan hal ini. Du Duan berkata, ini adalah anak yang berani berbuat curang di depanku. Dia sangat sombong. Iya, saya benar-benar tidak menyangka Tuan Lin. Oh tidak, Tuan Ye memiliki keterampilan seperti itu.
Bagaimana kalau kita memainkan 2 pertandingan? Du Sengkuan mencibir. Sekarang dia bahkan tidak menelepon Tuan Linlong. Terlihat bahwa dia tidak menghormati Ye Chong. Faktanya, justru karena kakak perempuan tertua yang dia kenal. Du Sengkuan telah melihat kekuatan kakak perempuan tertua itu, dan dia tahu bahwa kekuatan kakak perempuan tertua ini pasti tidak lebih lemah dari Linlong. Oleh karena itu, Du Sengkuan tidak lagi takut pada Ye Chong, tetapi ingin bersaing secara nyata dengan Ye Chong. Ye Chong mengangkat bahu, "Oke, biarkan saya melihat betapa hebatnya Anda, Raja Judi Makau." "Apa yang ingin Anda mainkan?" Du Sengkuan bertanya sambil tersenyum. "Tuan Ye, silakan pilih permainan, dan jangan bilang aku menggertakmu." Ye Chong melihat kartu yang baru saja dilempar Du Sengkuan di depannya dan berkata, "Kalau begitu ayo main kartu." "Hehehe, Tuan Ye, Anda benar-benar berani mengatakan itu. Tahukah Anda apa yang terbaik dari saya, Du Sengkuan?" Du Sengkuan berkata sambil melihat kartu-kartu itu. Ye Chong sudah duduk di kursi di mana dia baru saja mengenakan mantel biru. "Kebetulan sekali, yang saya kuasai adalah bermain kartu." Du Sengkuan menyipitkan matanya. Reputasinya sebagai Raja Judi bukan hanya sesak nafas. Dia datang hari ini karena awalnya dia ingin menggandakan pokok pinjamannya dan mendapatkan lebih banyak. Tanpa diduga, Ye Chong muncul di sini dan ingin bermain kartu dengannya. Ini adalah kesempatan bagus, dia akan meninggalkan Ye Chong Ying bahkan di balik celananya. Namun, Du Sengkuan tidak bodoh. Ketika Ye Chong duduk, diam-diam dia menatap Du Bisu. Du Bisu segera mengerti, lalu keluar dan mengeluarkan ponselnya. Dia ingin menelepon kakak perempuan tertua, Ao Sheng, distrik inovatif baru. Di dalam gedung perkantoran yang tidak mencolok. Di sebuah kantor, ada seorang wanita sedang duduk. Wanita ini mengenakan atasan kasa putih tipis dengan lengan berlubang, dan kulit putihnya terlihat jelas. Kantor ini sangat aneh, tidak ada meja, hanya sofa besar berbahan beludru merah dan jendela setinggi langit-langit di salah satu dinding. Saat ini, wanita itu sedang duduk bersila di atas sofa, menatap pemandangan di luar jendela dari lantai ke langit-langit dengan linglung. Dia mengenakan rok satu garis di bagian bawah tubuhnya, kaki putihnya meringkuk di luar, dan kaki putih mulusnya tenggelam ke dalam sofa, terlihat sangat malas. Pemandangan di luar jendela setinggi langit-langit sangat indah, dengan langit biru, awan putih, padang rumput, dan sungai. Jika kamu perhatikan baik-baik, ini agak mirip dengan pemandangan benua elemental saat itu. Dan wanita ini tak lain adalah Cinderella. Meskipun kantor ini tidak mencolok, namun memiliki pemandangan terbaik di seluruh area. Setelah Cinderella datang ke sini, dia jatuh cinta dengan tempat ini dan dengan paksa membelinya. Ternyata Cinderella dan Linglong menjadi sasaran misi game neraka. Qidou mengeluarkan misi untuk membunuh mereka berdua. Song Yuanzhang dari keluarga Song menjalankan misi, tetapi dibunuh oleh Ye Chong. Untuk melindungi Cinderella dan Linglong, Ye Chong membawa mereka berdua ke Ao Sheng dan menyerahkan mereka ke Vespas untuk perlindungan. Namun Cinderella ini adalah orang yang gelisah dan merasa status yang diberikan saluran pertama tidak menyenangkan, maka dia datang ke Ao Sheng. Tapi Cinderella tidak bodoh dan tahu bahwa dia sedang diburu di luar. Oleh karena itu, ketika dia datang ke Ao Sheng, itu sangat monoton. Dia merahasiakan namanya dan memberi dirinya nama Bai Yuewang. Belakangan, dia bahkan memanggil Furong kecil ke sisinya untuk melayaninya. Hibiskus kecil ini pemalu, tapi dia benar-benar mendengarkan kata-kata Cinderella dan datang untuk melayani Cinderella. Agar tidak menarik perhatian, Cinderella membeli sebuah perusahaan kecil dan menjadi manajer perusahaan tersebut. Dia dan Xiao Furong adalah satu-satunya dua orang di seluruh perusahaan, dan tidak pernah ada bisnis apapun. Di mata pihak luar, ini adalah perusahaan yang sangat lesu dan akan segera bangkrut. Ini hanya memberi Cinderella sampul terbaik, namun, Cinderella tidak sejujur itu. Diam-diam, Cinderella sudah mengalahkan pasukan bawah tanah di daerah tersebut dan menjadi pemimpin daerah tersebut. Dan tak lama kemudian, dia menjadi terkenal di bidang ini.
Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa kakak perempuan tertua yang kejam menjalankan perusahaan yang akan bangkrut ini. Du Sengkuan bertemu Cinderella secara kebetulan. Ketika dia melihat kekuatan Cinderella, dia jatuh ke dalam sekte Cinderella. Du Sengkuan diberi penghargaan oleh Cinderella karena beberapa jasa baiknya. Dan dengan hadiah ini, Du Sengkuan pergi ke kasino dan memenangkan banyak uang. Hari ini, ketika dia mencoba menghasilkan banyak uang, dia bertemu Ye Chong. Saat ini, mata Cinderella yang seperti gelombang air menatap pemandangan di luar dengan linglung. Tidak lama kemudian, seorang gadis lain masuk. Itu adalah kembang sepatu kecil. Furong kecil memegang telepon di tangannya. "Ya, ada yang meneleponmu." Penampilan Furong kecil tidak banyak berubah, dia masih patuh. Cinderella bersenandung lalu mengambil telepon. "Siapa itu?" tanya Cinderella. "Ya, ini saya, Nona Bai Yuewang. Saya putra Du Sengkuan, Du Bisu." Cinderella bertanya dengan tidak sabar, "Ada apa?" Kemudian, Du Bisu memberitahu Cinderella tentang kasino di telepon, berkata. Tentu saja, dia tidak menyebut nama Ye Chong. Menurut Du Bisu, Ye Chong hanyalah seorang yang ingin gagal membayar utangnya setelah kalah dari Du Sengkuan. Setelah mendengar ini, Cinderella mendengus dingin. "Apa? Kamu berani menindas bangsaku? Oke, di mana bajingan kecil itu? Aku akan menemuinya." Du Bisu sangat bersemangat dan meletakkannya dengan banyak terima kasih, punya telepon. Kemudian, Du Bisu kembali ke meja judi. Dia berkata di telinga Du Sengkuan, "Ayah, kami telah sepakat bahwa kakak perempuan tertua akan datang sebentar lagi." Mendengar ini, Du Sengkuan sangat gembira. Dengan cara ini, dia bisa menang melawan Ye Chong dengan berani dan percaya diri. "Haha, bagus sekali. Mari kita lihat milikku selanjutnya," kata Du Sengkuan. Kemudian, staf membawa setumpuk kartu remi baru. Pertama, Du Sengkuan mengambil kartu remi tersebut dan berpura-pura mencucinya beberapa kali. Lalu, Du Sengkuan melemparkan kartu remi itu kepada Ye Chong. "Sekarang giliranmu untuk mengocok kartunya." Ye Chong mengangkat bahu. "Lupakan saja. Ayo kita bagikan kartunya." Du Sengkuan mencibir dalam hatinya. "Ceroboh sekali, mari kita lihat bagaimana kamu menangis nanti." Kemudian, dealer membagikan kartunya. Pertama, setiap orang diberikan kartu Hall. Ye Chong tidak melihatnya, dan Du Sengkuan juga tidak melihatnya. Kemudian, 3 kartu lagi dibagikan. Du Sengkuan punya 3 aces, sedangkan Ye Chong punya 10 J-Ki. "Aku akan memberimu 10 juta, kata Du Sengkuan. Semua orang di sekitarnya menarik napas. Dia memang raja judi, dia berani bertaruh seperti ini bahkan tanpa melihat kartu trufnya. Permainan judi ini terlihat sangat seru. Du Duan, Sun Tian dan yang lainnya juga mereka semua memandang Ye Chong untuk melihat reaksi seperti apa yang akan dilakukan Ye Chong. Ye Chong mengangkat bahu dan berkata dengan tenang, "Oke, melihat." Ye Chong mengikuti. Du Sengkuan menunjukkan cibiran yang tidak terlihat. Kemudian, dealer membagikan kartu lain. Keduanya adalah K. Sekarang, Du Sengkuan memiliki 3 S dan hati merah Kayikuyu. Ye demamnya adalah 10 J, Ki, K, semua sekop. Semua orang menahan napas, dan dengan kartu saat ini, masih belum jelas siapa yang bisa menang. "Saya bertaruh 10 juta, apakah Anda berani mengikuti?" Du Sengkuan bertanya. Du Bisu tersenyum dan berkata, "Haha, Ye Chong, saya menyarankan Anda untuk menyerah. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya sekarang, kami memiliki peluang bagus untuk menang." Itu tidak bisa dikatakan. Jika kartu Hall Ye Chong adalah Ace of Spades, maka dia akan menang, Du Duan berkata dengan sengaja. Perkataan kedua orang itu jelas-jelas menggunakan metode yang memprovokasi. Du Sengkuan tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi diam-diam bangga pada dirinya sendiri. Faktanya, tangannya sendiri dan tangan Ye Chong diatur olehnya. Sebagai raja judi, dia telah melakukan beberapa trik saat mengocok kartunya, dan dealer membagikan kartunya persis sesuai dengan rencananya.
Dia hanya ingin memberi Ye Chong jenis kartu ini untuk memikat Ye Chong agar memasang taruhan. Faktanya, Ace of Spades sudah dibagikan ke kartu Hall Du Sengkuan di ronde pertama. Jika Ye Chong ingin memenangkan Ace of Spades, dia tidak akan pernah bisa melakukannya. Yang lebih konyol lagi adalah Ye Chong bahkan tidak melihat kartu trufnya, yang membuat Du Sengkuan merasa lebih yakin bahwa dia akan menang. Benar saja, seperti yang diharapkan Du Sengkuan, Ye Chong juga mengikuti taruhan Du Sengkuan. Jangan terlalu merepotkan, bukankah kamu punya 30 juta? Bertaruh saja. Mendengar ini, Du Sengkuan juga tanpa basa-basi, oke, saya akan melakukannya, ikuti kamu, bersambung.